Oke, monggo Mas Ipo. Pertama-pertama Ya, saya matur nuwun dulu deh. Matur nuwun Mas Ipo sudah sedia meluangkan waktu untuk acara ini, bersedia berbagi pengetahuan buat kami supaya kami nggak ganggu Mas Ipo terus. ya, nggak ganggu lah. Ya, At least kami belajar sedikit-sedikit lah biar nggak ganggu terus. Nah, ya, nanti kami ujiannya minggu depan nih Mas, pas sudah ya selesai. boleh. Di, ya merisi. Kalau nggak bisa baca hukumannya mau bengi bong Mas. Hubungannya, ya, Gitu. Oke, monggo Mas Ipo, oke. dimulai Ya, aja. terima kasih Mbak Ruri. Selamat sore Mas Surya, Mas Emir, Mas Adnan ya. Oke. Nah, sore ini saya akan mencoba untuk mengajak kita belajar sama-sama cara membaca bongpai. Ini saya beri judul seperti itu, pedoman sederhana cara membaca huruf dan angka pada batu nisan. Apakah nanti terlihat sederhana atau tidak, kita kita apa namanya ya, kita coba. Nanti ada latihannya di belakangnya. Nah, itu sampul itu ada gambar bongpai itu dari koleksi museum Banten. Ya. Oke, next Mbak. Ya. Nah, jadi untuk bisa membaca bongpai, kita pastikan dulu ya, yakin bahwa yang kita lihat itu adalah bongpai. Jangan keliru dengan prasasti ya, atau dengan apa namanya altar ya. Tapi saya kira yang dari Indonesia Graveyard sudah hafal ya. Oh ini altar, ini prasasti, ini bongpai. Saya kira sudah tahu beberapa ya. Ciri-cirinya nanti akan kelihatan apakah itu bongpai atau itu altar. Ya, kadang orang kalau menemukan altar Dewa Bumi, ada orang bilang, oh ini kuburan tapi untuk anak-anak itu ya, anak kecil gitu. Karena ukurannya kecil. Padahal itu hanyalah altar. Oke, mari lanjut Mbak. Nah, itu secara umum bongpai yang ada di Indonesia seperti itu susunannya. Yang A, dua kanan kiri itu adalah daerah asal. Daerah asal dari Mendiang. Kemudian kita melihatnya yang bawah dulu nomor 1 itu adalah menunjukkan apakah itu batu nisan atau bukan. Ya, paling bawah. Biasanya urutan saya seperti itu. Oh, lihat dulu yang paling bawah dulu. Kemudian yang kedua, pasti ada petunjuk tentang, oh ini mendiang, entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Lalu yang ketiga baru lihat tahun pembuatannya. Kadang di antara kolom nomor 2 dan 3 itu disisipkan tahun kapan dia lahir, kapan dia meninggal. Ya. Tapi secara umum hanya seperti itu, 2 lalu 3 sebelahnya ya. Kadang ada juga nanti yang di antara 2 dan 3 itu diisi anak, kemudian antara 2 dan 6 itu diisi cucu-cucunya. Ya, tergantung besar kecilnya bongpai. Kemudian dari nomor 3 ke nomor 4, ya, itu menunjukkan marganya. Ya, yang tengah bawah itu marga dari yang bersangkutan, yang dikuburkan. Kemudian baru yang kelima, namanya. Nah, tapi ada juga bentuk bongpai yang 4-nya di atas, lalu 5-nya di bawah. Jadi marga di atas, kemudian apa namanya di bawah. Nah, lalu ada juga yang menyebutkan gelar-gelarnya, yaitu di antara 2 dan 5 itu bisa nanti misalkan ada apakah dia seorang letnan, apakah dia seorang kapten, ya, kapiten, mayor, nanti ada di antara nomor 2 dan 5. Lalu yang keenam, ini yang untuk anak cucu dan siapa yang mendirikan bong atau membuat bong dan bongpainya.
Oke, sekarang kita akan lihat satu demi satu dari perbagian. Nah, ini bagian pertama yang paling bawah tengah. Biasanya ada huruf seperti itu. Mo, ya, huruf mo itu, atau dalam bahasa Hokkien bong. Kemudian ada juga yang menulisnya bukan mo, tetapi yang. Ying, ya, sorry ya, ying. Nah, itu yang sebelahnya. Kemudian ada juga yang memakai dua huruf ke Sorry, bawah. langsung nanya. Atau nanti aja? Nanti perbagian aja bisa. Oh ya. Nah, jadi ada yang menulisnya mo atau bong di bawah. Nanti kita lihat di contoh ya. Ada juga yang memakai ying itu ya. Ying. Tapi ada juga yang menulisnya memakai dua huruf seperti yang di bawahnya lagi. Nah, ini yang banyak kita jumpai waktu Mbak Ruri dan kawan-kawan di Lempong Sari adalah seperti yang dua huruf ini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan keempat-empatnya, baik yang mo, lalu yang ying, lalu dan dua bawah ini semuanya ada huruf bentuk tanah. Ya. Yang seperti tanda plus selalu ada garis bawah itu ya plus, lalu garis bawah nyambung itu adalah tanah. Ini. Iya. Yang di mu itu paling bawah tengah ya. Itu ada tanda plus lalu nah itu adalah itu tanah. Lalu yang ying juga. Ya, lalu yang di sebelahnya itu juga di atas ada ya dua malah double. Oh ini ya Mas ya. Dua double. Lalu yang di kanan itu di paling atas juga letaknya di atas itu tanah. Ya. Oke. Nah, untuk cara bacanya ada saya sertakan di bawah ya. Boleh sorot ke atas Pak. Nah itu ya. Dan artinya apa ya? Ada saya tulis di bawahnya lagi. Nah itu. Jadi semua huruf di atas tadi empat huruf itu yang empat kotak itu menunjukkan arti kuburan. Ya. Secara harfiah yang dua yang di atas itu kuburan. Lalu yang kedua dan yang ketiga dan keempat yang bawah itu yang banyak di Lempong Sari nah, itu adalah artinya yaitu ada tempat tembok yang dindingnya elok atau bagus ya. Lalu ada yang tempat istirahat abadi ya kekal. Seperti itu. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Artinya semuanya sama ya Mas ya? Ya, sama. Itu tergantung produsennya atau gimana Mas? Atau tergantung Kalau penulisan itu jumlah huruf dalam batu nisan itu dihitung menurut kapan dia jam meninggalnya, kapan dia lahirnya. Jadi jumlahnya disesuaikan itu ada hitungannya sendiri. Tapi saya tidak menguasai gimana ngitung jumlah gitu. huruf itu ada sendiri. Displaynya juga kali ya Mas? Iya. Nanti kan itu sebelum dibuat batu nisan itu ada kain, ya ada kain putih lalu ditulis konsepnya seperti itu. Nanti biasanya waktu peti mati itu diangkat dari rumah, nanti kain itu akan dibakar. Ya, dibakar. Namanya sebentar saya lupa. Ada P putih gitu. Sorry Mas, ulangi. Kainnya dibakar pas apa Mas? Setelah waktu peti mau dikeluarkan dari rumah, dibawa ke kuburan. Ya, jadi peti diberangkatkan dari rumah, itu kain yang putih yang bentuknya tulisan mirip seperti di batu nisan itu, susunannya juga sama, itu dibakar. Ya, karena sudah jadi batu nisannya. Tapi ada beberapa yang tidak membakarnya, mungkin ya untuk kenang-kenang atau apa, itu di daerah Paraan masih ada beberapa yang menyimpan ya, kain putih. Ya? Disimpan di rumah gitu? Iya, disimpan di rumah. Nah, susunannya itu juga sama dengan di Sinci atau di papan arwah yang di rumah. Kalau di rumah mungkin punya meja abu atau meja untuk papan arwah itu biasanya susunannya sama seperti yang di Bongpai. Sinci ya, papan arwah. Nah, ada lagi? Ada yang nanya? Teman-teman? Udah, berarti langsung aja Mas. Nah, lanjut ya. Sekarang bagian 2. Nah, ini untuk yang paling atas tengah. Ya. Ada
untuk menunjukkan apakah yang di dalam makam itu laki-laki atau perempuan. Di situ yang laki-laki adalah Xian Kao, sebelah. Kalau kita dari lihat di sebelah kiri ya, Xian Kao. Kemudian yang sebelahnya lagi untuk perempuan. Ada tanda gambar perempuan di situ ya. Yang bawah yang seperti apa itu angka, ada lengkungan, kemudian angkat. Halo? 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 Mas Wipo? Ya. Ya. Tadi jaringannya putus kayaknya dari Mas Wipo. Oh ya, ya. Saya ulang ya. Ya. Jadi yang bagian 2 ini letaknya paling atas, tengah, ya, paling atas tengah. Itu yang sebelah kiri, Xiankao, itu untuk menunjukkan bahwa yang dimakamkan seorang laki-laki. Lalu sebelahnya itu untuk yang perempuan. Itu kalau bongpainya satu-satu ya, atau dalam kuburannya itu hanya satu orang. Tapi kalau 2 orang, biasanya digabung ya, suami istri, bawahnya lagi. Nah, itu dijadikan satu. Naik lagi. Nah, jadi disusun seperti itu. Itu dari Ya, kalau ya. nah, jadi yang suami istri pasti bentuknya seperti itu. Ya. K-nya di sebelah kanan dari kita lihat ya, sebelah kanan, lalu P-nya di sebelah kiri. Ya, tapi halo? Ya, sorry Mas. Itu ada aturannya sih Mas, yang perempuan mana, laki-laki mana tuh Oh ada. ya. Nah, untuk yang kalau satu-satu orang tidak ada aturannya, tapi kalau yang 2 orang 2 orang itu yang laki-laki pasti kanan. kalau dilihat dari arah kita ya, arah membaca itu laki-laki sebelah kanan, lalu perempuannya sebelah kiri. Tetapi kalau orang membaca itu biasanya dari arah yang dimakamkan. Ya. Jadi yang perempuan dianggap di sebelah kanannya yang laki-laki. Jadi makamnya dalam makam itu yang jenazah perempuan di sebelah kanannya laki-laki. Bisa dipahami? Iya. Jadi kalau kita melihat dari arah pandangan kita, yang dari tulisan itu ya, laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Tapi kalau posisi mayatnya atau jenazahnya itu yang perempuan di dalam, itu sebelah kanan yang laki-laki, sesuai letak tulisan itu. Oke, oke. Memang ada juga yang tidak pas, yaitu salah satu makam di Kapitan di Manado itu malah kebalik posisinya. Yang laki-laki di sebelah kiri, yang perempuan sebelah kanan. Kalau orang Itu Jawa kan, untuk bagian 2. Ya, kenapa? kalau orang Jawa kan kebalik kan, yang Orang Jawa perempuan sebelah kiri ya. kirinya kita, Ya, ya, ya. kanannya kita. Kanannya kita. Ya sama. Maksudnya ngelihat sekarang itu loh Mas. Kalau kita Oh, ya, ya, ya. nah itu. Jadi kalau di orang Cina kan yang perempuannya di jenazahnya di sebelah kanannya. Yang perempuan di sebelah kanannya laki-laki. Oh. Sesuai seperti itu. Posisinya seperti tulisan itu. Oke, oke. Oke. Ya, Lanjut. untuk yang bagian 2 saya cuma itu ya. Untuk Oke. mengetahui bahwa oh ini 2 orang, oh ini 1 orang. Dilihat dari tulisannya di atas tengah. Oke, lalu bagian 3. Nah, ini yang biasanya menarik ya. Tahun berapa tahun ini dibuat gitu ya. Bikin penasaran. Oh, ini tua, ini muda gitu ya. Nah, sesuai budaya. Halo? Ya. Halo? Ya. Sesuai budaya Tiongkok, biasanya dicantumkan nama-nama kaisar untuk penanggalan ya. Di sini saya awali dari Kaisar Kangxi atau Konghi dalam bahasa Hokkien ya, Konghi. Ya, kenapa begitu? Padahal dinasti Qing kan sebelum Kangxi ada.
Ya, ada kaisar siapa itu. Nah, tapi saya mulai dari Kangxi. Kenapa? Karena kebanyakan Bongpai yang di Indonesia mulai dari masa Kangxi. Dinasti Ming pun tidak ada di Indonesia. Makam dinasti. Jadi mulainya dari dinasti Qing semua. Karena sesuai apa namanya migrasinya dari Tiongkok ke Indonesia. Nah, kita memang harus menghafalkan bentuk dari tulisan-tulisan kaisar, nama kaisar ini ya. Di sini kita awal dari Kangxi, lalu Yongzheng, kemudian Qianlong atau ya Qianlong, ya. Terus Jiaqing atau Geging kalau di bagian ya. Tao Kuang, nah ini yang paling sering selain Guangzhou ya, ada. Kemudian Xianfeng. Nah, tahun-tahun ini dimulai dari masa pemerintahnya ngitungnya. Ya. Misalkan nanti ada Bongpai kok tahun ke-4 masa Yongzheng. Ya, berarti kita lihat Yongzheng mulai tahun 1722 Desember agak akhir tahun ya. Nah, ditambah 4 sehingga 1726 tapi dikurangi 1 sehingga tahun keempat adalah 27 Desember 1722 berapa? 5 ya. Kenapa dikurangi 1 sama? Karena tahun pertama kan 1722. Tahun kedua 1723. Oh. Tahun ke nah gitu. Ya, ngerti. Ya. Oh, Jadi ditambah angka yang dalam Bongpai lalu dikurangi 1. Atau langsung dikurangi 1 dulu baru tambah juga boleh. Nah, yang paling terakhir biasanya adalah Bingko atau masa Republik. Coba kita lihat. Saya pakai Bingko enggak ya? Paling bawah sendiri enggak? Ya, Bingko. Ya. Atau Mingguo. Ya, tahun 1912 dan 49. Karena setelah itu lalu masuk masa komunis ya. Jadi Mingko masih atau Bingko masa Republik. Yang banyak di Jawa kebanyakan yang nomor 8 ya Guangzhou lalu Bingko. Yang lain juga ada tapi sedikit. Yang paling sedikit adalah Yongzheng. Yongzheng itu sedikit. Ya mungkin karena eranya pemerintahan dia juga cuma sebentar. Kalau yang paling tua yang pernah Mas Ipo temukan? Paling tua yang saya temukan yang tahun 1701 itu masa Kangxi ya. Di mana itu Mas? Yang di Kampung Pelangi atau di Wonosari yang disimpan di Bongpainya disimpan di Bunhianto. Tahun 1701. Oke. Jadi memang mau tidak mau kita harus melihat nama-nama kaisar itu dalam menghafalkan lah ya. Tapi yang sebagai pedoman nomor 8 itu yang paling sering, kemudian nomor 10. Nomor 9 juga cukup banyak, itu masa Puyi ya, kaisar terakhir. Swanto. Oh, Puyi itu Swanto. Puyi ya, Puyi itu Swanto. Ada pertanyaan sampai sini? Udah, itu PR untuk ngapalin nama kaisar itu. Ya, ngapalin bentuk yang paling sering, ya apalagi aja yang paling sering. Nomor 8, nomor 10, ya nomor 5, itu ada mirip ya. 5 itu Tao Kuang, lalu yang 8 Guangzhou ya. Kuangnya sama ya. Kuang atau Kong. Kokong dan Tongsi. Kongnya sama ya. Artinya bercahaya atau gemilang. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya, 6 coretan itu ya. Coretan. Yang Tao Kuang, Kuangnya di belakang, lalu Tongsi, Kongnya di depan. Ya, paling itu aja yang sering ya. Kalau yang seperti Kangxi itu jarang-jarang sekali Kangxi, Yongzheng, karena sudah tua-tua. Tapi kalau menemukan itu ya senang sekali karena wah ini tua gitu. Ya, mari lanjut Mbak. Ini ya Mas ya, tetap Tongsi ya kemarin yang. Ya, Tongsi, Tongti atau Tongsi. Ya, Tongce, kalau bahasa Mandarinnya Tongce. Nanti ada cara bacanya juga. Ya. Oke, lanjut.
Nah, lalu angka-angkanya Mau tahun berapa, tanya tahun boleh berapa? nggak, Nyelani? Ya, Tanya, Mas. gimana? Silahkan. Mas, berarti yang disebut sering saya beberapa kali tanya itu Bingkok itu artinya memang apa kalau Bingkok sendiri? Ya Republik itu atau Oh ada iya, artinya dulu? Binkok. Binkok itu republik. Bin itu artinya rakyat atau Ming. Lalu Kuo itu negara. Kok ya, Oh, atau kok. terus Jadi negara berdasarkan kerakyatan. Ya, republik. hmm, Bin Kuo atau Binkok. Mulainya tahun 1912. hmm. Itu Jadi berarti kan masa setelah apa setelah kerajaan runtuh ya setelah ini ya. betul ya, setelah kaisar Hmm. terakhir, setelah Hui. Betul. Terus kalau Swantong itu Swantung itu sama dengan itu gelarnya Puyi. Puyi. Oh, Ya. gelarnya Puyi. Oh, ya. Jadi Ini nama-nama kaisar berarti itu tulis gelar-gelarnya saja. nah ini Nama saya nggak tahu ini masih ada hubungannya apa enggak. ya, Kalau apa yang sudah mancu yang mana, Mas? Saya itu lupa. semua Manchu. Ini semua Dari mancu. nomor 1 sampai 9 itu Manchu. Mancu lama juga. Ya, itu malah sebelumnya tidak saya tulis karena tidak ada di Indonesia. Bawahnya kita coba lihat Hmm. bawahnya ini, Mbak. Bawah tabel. Nah, itu saya tulis Kaisar Dinasti Qing sebelum Kangxi tidak saya masukkan. Ya, karena Hongpeinya tidak ada di Dinasti Qing. Indonesia. Oh, gitu. Kalau bentuknya kira-kira sama nggak, Mas? Bentuk apa? Bentuknya sebelum apa Manchu sama di era Manchu. Kalau Bentuk dinasti Ming tidak seperti ini makamnya, ya lain makam ya. dinasti Ming agak beda ya. Maka gundukan lalu ada apa namanya di tengah itu ada tiang nisan satu ya. Nanti Oh, ya, beda ya, ya. dinasti beda lagi. Ya. Yang Ya, ya, kebetulan ya. di Indonesia kebanyakan yang dinasti Qing karena imigrasinya kebanyakan mulai dari dinasti itu. Waktu siapa namanya Cheng He ya, Cheng He itu Cheng Ho ya, itu Ya, kan sebelum Ming ya. Itu masa ya. dinasti apa itu? Kaisar Kalau Yongle ya. kalau bongnya di Engkong Chosa itu kan cuman gundukan saja. Jadi cuman Hmm, gundukan saja. gundukan. Itu memang apakah itu tradisi atau memang orang di duit? Maksudnya nggak ada biaya untuk membuat bong. Karena dulu Gundukannya banyak sekali, Mas. tapi ada batu nisan ya. Nggak ada sama sekali. Tidak Jadi ada cuma sama sekali. nggak ada sama sekali. Jadi cuma tanah dan itu dipertahankan ratusan tahun. Jadi dari awal sampai sekitar tahun 2000 itu ditumpuk makam Jawa. Ya Itu bisa bong-bong. jadi kalau bentuknya memang mengalami evolusi ya. Waktu Mbak Ruri dan kawan-kawan tanggal berapa Mbak ya? 7 Desember ya Mbak ya? Ya. 7 Desember tahun lalu itu kan saya ajak ke Berkota. Nah, kita bisa lihat bandingkan makam yang kuno itu memang tanpa ornamen ya. Jadi dindingnya masih polosan. Nah, kalau yang tempat Posurya mungkin lebih tua lagi itu ya, cuma gundukan. Tapi tanpa ornamen atau hanya gundukan itu bisa saja karena waktu itu tidak ada tukang yang membuat. Jadi Ya. masa awal-awal migrasi, ya awal migrasi itu kan orangnya mereka bekerja untuk mencari apa namanya eh, ya pekerjaan lah ya. Dan mungkin belum banyak tukang atau ahli kubur yang datang ke Jawa misalnya. Baru-baru Kalau setelah migrasi berikutnya mereka ada tukang, ada ahli yang bikin makam, maka dibuat ornamen-ornamen yang bagus. kalau yang di Mbaki itu, Hmm. kalau di kita itu, kalau menurut cerita keluarga itu, kalau saya baca di sini berarti dari eh, Qianlong. Karena Qianlong, ya. kita pertanyaannya, kan kita diceritakan itu selama ini keturunan pertama di Mbaki itu 40 tahun, sekira-kira 40 tahun setelah Keraton Solo berdiri. Berarti kan sekitar 1780-an. Oh ya, berarti tua tua sekali. Jadi, jadi Qianlong. itu ya, jadi kan berarti kan masuknya kan Qianlong. Ya, Cuman memang nggak ada ini nggak ada bongpainya tuh Pongpainya. itu ya sampai sekarang makamnya itu namanya Sarian Cino karena memang itu dulu sebenarnya Oh, memang untuk memang bom besar-besar. iya. Terima kasih. Iya.
Jadi tua. Ya, jadi tadi kembali mungkin memang tidak ada tukang yang bikin Ya. itu, karena memang batu nisan yang di Jawa dan ya kebanyakan di Jawa itu bukan asli dari Jawa, tapi memang diimpor dari Changzhou. Jadi batu-batu nisan itu dibawa lewat kapal, kemudian sekaligus sebagai pemberat ya, karena waktu itu belum ada teknologi jangkar ya, jangkar belum ditemukan. Ya, jadi sebagai apa mungkin penyeimbang apa balas ya, balas supaya kalau ombak besar itu kapalnya stabil. Jadi batu nisan sebagai alat untuk menstabilkan kapal. Ya. Kemudian dipahat ya, dan sebagainya diolah di Jawa. Mas Jadi Bimo, kalau ya waktu saya belusuan di Medan itu sama Wahid sama almarhum Le itu, dia tuh bilang ternyata ada bedanya. Saya nggak tahu di masa yang mana, karena ada bedanya tuh ini antara apa batu nisan yang hijau itu berarti batu nisan kan yang hijau itu Mas. ya Yang nah itu ada yang bisa membedakan apakah ini memang betul-betul import, ada yang dari Indonesia. Itu ya gimana? Nggak tahu juga. kalau itu memang harus ada penelitian khusus ya Mas ya, Kosur ya. Kalau saya sendiri agak sulit membedakan apa namanya batu dari mana. Tapi yang kebanyakan yang batu hijau itu dari Changzhou. Nanti kalau disiram air jadi lebih hijau ya, kalau nggak salah ya. Seperti batu yang makam Yahudi di Semarang seperti itu kan. Ya, jadi kalau yang dari Jawa itu di Semarang ada juga banyak di daerah Cinde, ya bentuknya biasanya kecil-kecil, kemudian pahatannya tidak terlalu halus. Ya, bisa terbaca, tapi permukaan batu nisannya tidak sehalus yang dari impor. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Lanjut, Mas. Oh, silakan lanjut. Sekarang ya Kaisar sudah selesai. Angka ya. Nah, itu tadi angka. Angka dalam batu nisan ada yang ditulis pakai angka Tiongkok biasa. Satu ya ditulis coret satu begitu. Dua ya dua tumpuk. Kemudian tiga, empat dan seterusnya itu. Kalau yang pernah belajar bahasa Mandarin mungkin sudah hafal. Yang agak sulit adalah yang angka sesuai itu surat berharga untuk nulis cek, untuk nulis apa ya seperti itu. Nah, kadang memang ditulis pakai angka biasa atau angka surat berharga itu sama. Kenapa kok pakai ini pakai itu ya? Itu ada tadi saya bilang ada ilmunya. Kenapa harus pakai ini harus pakai itu ya? Dihitung sesuai jam dia meninggal, jam lahir dan sebagainya. Bahkan waktu mengubur masuk pun juga ada. Oh ini harus masuk jam sekian. Jam 12 malam misalkan ya, maka ya jam 12 harus dimasukkan. Nah, untuk angka-angkanya seperti itu, tapi ada juga yang menulis pakai angka Suzhou ya. Angka Suzhou itu ya mirip angka 1 2 3-nya mirip, cuma arahnya itu kan horizontal ya. Datar. Nah, kalau Suzhou itu yang 1 2 3 vertikal. Ya, coba halaman berikutnya. Nah, ini dia, ini angka Suzhou. 1 2 3-nya sama, cuma dia vertikal. 4-nya seperti tanda silang ya. 5 mirip angka 5, cuma tanpa barisan di atas. Angka 6 itu sama seperti angka 1, lalu garis bawah. Angka 7 ada 1, lalu garis bawah 2. Jadi sebenarnya bisa dihitung ya. Kalau kita perhatikan susunannya seperti angka Romawi 8, yaitu seperti 6 ditambah 2. 6, lalu bawahnya angka 2, jadi 8. Dan seterusnya. Lalu yang seribuan dan sebagainya itu ada huruf angka ribuan. Nah, angka-angka Suzhou ini di Semarang dijumpai pada makam di mausoleum. Ya. Pak Rudi dan kawan-kawan sudah masuk ya, pakai angka Suzhou ini.
Karena Ya karena yang angka ini kebanyakan digunakan oleh orang-orang yang jabat. istilahnya apa ya, pedagang, taipan atau apa gitu. Ya, Ini dan angka ini banyak dipakai untuk nulis harga barang. Sebenarnya harga barang. Kalau ke Hong Kong itu harga barang di pasar itu terus pakai angka Suchoi. Nah itu harga barangnya. Di samping jenis angka itu di paling bawah. ini angka ini biasanya kalau di Nisan buat buat nulis apa, Mas? Ya tahun, untuk tahun. Oh, tahun ini. Oh. Nah, nulis tahun. Pikir dengan lihat kaisar itu tadi udah cukup gitu loh, Mas. Enggak ya? Ya kan kaisar ada tahun keberapa masa ini kan beda Pak ya. Nah, tiap kan dari tahun berapa kaisar baru nanti ditambahkan, dijumlahkan. Ya, jadi untuk menunjukkan tahun keberapanya angka-angka ini. Nanti kita lihat di latihannya, bisa kita ya. Angka Sujo seperti itu memang agak ruwet ya, tapi sebenarnya mudah dibaca itu. Kalau terbiasa nulis Hangul atau huruf Korea, ya susunannya mirip huruf Korea. Kombinasinya satu angka dan yang lain, nah, seperti kita nulis aksara Korea. Oke, lanjut, Mbak. Nah, ini batang langit. Ya. Tabel 10 batang langit. Ini juga untuk menunjukkan tahun berapa. Ya. Ada 10 batang langit, ya, masing-masing menunjukkan unsurnya. Ya. Jadi kayu itu ada kayu yang model 1 dan nomor 2, lalu api itu ada yang model 3 dan 4. Nah, gimana kok ada model seperti itu? Biasanya yang angka-angka 1, 3, 5 itu menunjukkan tahun ganjil. Misalkan 1985 atau sekarang 2023 ya. Nah, jadi kelinci air sekarang ya, kelinci air. Kita pakai yang unsur air nomor setelah tanah ya. Kayu, kolom paling kanan kayu, api, tanah, logam, air. Lalu dibagi lagi menjadi apakah itu yin, apa itu yang. Nah itu air, kelinci air. Ini fungsinya buat apa, Mas? Untuk menentukan tahun juga, Mbak. Ya, jadi orang Tiongkok selain pakai angka-angka juga pakai kombinasi 10 batang langit dan 12 cabang bumi. Jadi Tahun apa gitu ya, Mas ya? iya betul, tahun apakah kelinci air, monyet logam dan sebagainya. Nah, ini Tapi yang ditulis bareng, Mas. Ditulis apa? bareng. Ditulis Ada yang bareng. ditulis bareng, ada yang ditulis bareng, ada juga yang hanya tahun semacam ini. Oh, apakah semacam sengkalan? Belum pernah lihat saya bahwa sengkalan di Tiongkok ya, hanya seperti ini ya, kombinasi antara shio dan 5 unsur. Lalu dibagi lagi 5 unsur itu menjadi dua-dua ya, yin yangnya. Ada misalkan nomor 1 itu adalah kayu, tapi ada apakah kayu yin atau kayu yang. Nanti kita lihat ya, kita lihat contohnya. Lanjut Mbak, yang 12 cabang bumi. Nah ini 12 cabang bumi ini, yaitu isinya sio-sio itu ya, kuda, kambing, monyet dan sebagainya. Yin yangnya, yin yangnya. Yin yangnya ini. Misalkan tahun sekarang 2023 itu adalah kelinci air. Ya, kelinci air. Nah, berarti kita masuknya nomor 10 ya, air itu nomor 10. Ya, kelinci airnya. Masuk yang atau yin, nanti kita lihat tahunnya. Ada tabel setelah ini ya. Itu nulisnya apa cabang bumi baru 10 batang langitnya, Mas? Gimana? Nulisnya di bong. Nulisnya di bong. Iya, di bongpainya disusun seperti itu. Baru batang langit atau batang langit dulu baru cabang bumi? Batang langit dulu. Oh. Batang langit dulu baru bumi, cabang. Tapi bacanya memang kebalik, ya, bacanya kebalik. Ya. Udah lalu baru unsurnya.
tapi tulisannya seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, ini sekarang bulan-bulan. Untuk nulis bulan, 12 bulan itu kombinasinya macam-macam. Nah, itu dia misalkan bulan pertama. Iya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 macam penulisan. Yang pertama itu angka ya dengan kata bulan. Iya. Lalu yang kedua itu ada awal musim semi. Kemudian yang ketiga itu adalah bulan pertama sama ya. Jadi itu bulan-bulan Imlek. Ya, yang biasanya ditulis adalah bulan Imlek. Nanti baru dikonversi ke bulan Masehi. Terus ke bawah ya itu ada 12 bulan. Nah, itu memang harus dihafalkan bentuk-bentuknya. Tapi tinggal mencocokkan saja. Ya, sebenarnya gampang ya. Itu ada artinya awal, tengah, ya, akhir. Dibagi per musim. Ya, 1, 2, 3 itu tulisannya musim semi. Lalu 4 sampai 6 musim panas. Yang mana Mas? Sorry Mas. Itu kita lihat dari Nomor 1. kolom pertama itu kan kolom ya. Kalau ke bawah kan kolom ya. Kolom yang kedua. Kolom kedua. Kolom kedua, baris 1, 2, 3 itu kan ada bentuk huruf yang sama. Oh iya. Huruf keduanya bentuknya sama. Nah, itu musim semi. Kolom kedua. Kita lihat kolom kedua saja semua ya. Kolom kedua ke bawah, kolom kedua ke bawah. Itu yang 1, 2, 3 musim semi. Lalu kolom keempat, ke baris keempat sampai 6, kolom kedua musim panas. Ya, tapi depannya kan sama itu ya. Oh ini. Ya. Musim semi, itu? Ya. Musim panas. Iya, musim panas. Ya. Lalu itu kan depannya sama ya, cuma beda musimnya. Musimnya semi seperti itu semua, panas seperti itu semua, tapi depannya sama. Ya. Yang pertengahan musim semi itu ada yang bulan kedua, lalu pertengahan musim panas bulan ke-5, sekarang yang ke-7, bulan ke-7 sampai bulan ke berapa? 9 ya. Itu musim gugur ya. Nah, bentuknya sama. Ya. Lalu 10 sampai 12 musim dingin. Bentuknya juga sama. Seperti apa itu namanya? Seperti tanda silang-silang lalu gores di bawah 2 itu. Sampingnya itu Mas, kolom ke-3, 4 itu. Gimana kolom ke-3, 4? Ya itu kalau 3 dan 4 dan seterusnya itu sesuai tanaman yang muncul pada bulan itu. Itu kan gambarnya gambar tumbuhan-tumbuhan sebenarnya ya. Huruf tumbuh-tumbuhan. Ya. Musim apa semua Iya betul. Ya. Misalkan bulan ke-5 itu ini tanaman. Misalkan bunga apa yang paling banyak dijumpai. Ya. Penandanya seperti itu. Lalu bulan ke-7 itu ada Chow Ye ya itu apa cakar ya. Oke, ya itu ya. Tidak semua bongpai memakai tulisan ini. Ya. Tapi yang kuno-kuno yang biasa pakai seperti ini. Nanti kita lihat yang di latihan halaman. Lanjut. Nah, ini tadi saya maksud tahun-tahun kombinasinya. Ini per 60 tahun ya. Periodisnya berulang 60 tahun. Ya. 1804 ya itu ya. Lalu nanti berulang lagi 1864, gambarnya seperti itu pada bongpai. Ya, kotak lalu ada kotak 4 itu ya. Itu tadi nah kita lihat di tabel tadi dia adalah unsur kayu, kemudian apa namanya? Sebelahnya itu unsur berarti kalau ditarik tikus ya. Kalau ditarik mundur berarti tinggal kurang-kurangnya aja, Kurang Mas. betul, kurang 60 ya. Itu tikus kayu ya, 1804 tikus kayu. Yang 2003 kita lihat yang tahun kita sekarang itu di mana? Coba yang
2023, sorry, 2023. Ini. Ya, jadi tahun kelinci air ya. Kelinci air. Nanti tahun 60 tahun lagi ya seperti itu lagi, kelinci air lagi. Siklusnya berulang setiap 60. Betul, 60 tahun ya, 60 tahun. Ya, nanti misalkan ketemu Bung Pai di mana ya, oh pakai tools ini tinggal masukin aja, lihat huruf yang cocok dengan angka itu yang mana. Daripada mengingat-ingat tabel tadi ya. Ininya ya Mas, ininya ya. Iya. Merahnya ini. Iya, pakai tabel angka tahun ini bisa. Ini nggak perlu dikurangin 1. Tadi karena Nggak perlu kalau ini udah langsung ya, ini udah langsung. Cuma tinggal cocokkan aja, misalkan yang pertama itu ya, yang pojok paling kanan atas, kiri atas, sorry, kiri atas 1804 itu tahun tikus kayu. Nah, tinggal 1804 itu masa pemerintahan siapa, gitu, kaisar siapa. Iya, untuk tahun seperti itu, bulan seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah. Sudah. Kalau ini dikurangin berarti kurangin 60 gitu langsung otomatis di sini ya Mas ya? Iya, misalkan itu tikus kayu 1804 kurangi 60 ya nanti udah tikus kayu lagi. Itu kan ke samping, saya buat ke samping ya, 04, 05, 06. Ini tikus kayu, ini apa nih? Ya setelah tikus kayu berarti apa? Tadi ya, yang atas tadi ya. Ya, kambing kayu ya, kambing kayu. Sorry, kerbau ya, kerbau kayu, sorry. Kerbau kayu itu 5. Kayu tapi kayu yang bentuk kayu kan ada 2 tadi ya. Ada yin yang-nya ya. Masih jadi 804 itu kayu, 05 kayu, 1806 ya unsur api, 07 masih api ya, gitu. Tapi beda sionya. Tikus, kerbau, lalu apa itu yang satunya? Macan ya. Ya, macan. Lalu 1807 itu masih api tapi sudah sionya sudah ganti. Lanjut, Mbak. Nah, lalu untuk marga, ini yang paling ruwet bagi saya. Karena nama marga itu kalau Hokkien atau non Mandarin itu macam-macam ya. Yang paling gampang memang saya terjemahkan ke Mandarin. Ya, nomor 1 aja misalkan itu ya. Nomor 1 itu marga Li. Ya, kalau orang di Jawa bisa ditulis Li, lalu Li pakai IE. Nah, lalu yang nomor 3 itu Wi ya, Wi. Atau Mandarinnya cuma 1, Wang, tapi Wi-nya bisa banyak sekali. Ada OEI, ada OEY, OEIJ, ya sesuai apa ejaan zaman Belanda ya. Dan juga ya, itu juga artinya sama. Ya. Dan seterusnya itu nomor 1, saya tulis hanya 50 saja. Yang paling umum dijumpai di Jawa. Nah, ini juga mau nggak mau memang harus dihafalkan. Tapi ya yang umum saja, yang paling sering muncul 1 itu paling Li, nomor 2 itu Lim, itu apalagi Lim paling banyak. Lalu Tan, ya, Tan atau Chen, ya, nomor 4 itu ya. Wi juga banyak yang Wi itu. Lagi keluarga aku, Mas. Wi. Mbak Wi. Iya itu banyak. Kue. Kue nomor 5 ya itu. Bisa ditulis kue atau kui ya, kuo ya. Ko atau kuo juga. Misalnya dieling-eling. Nah, aku diajari ya. Le deh, ben kayak diajari le. Kue ya, KWEE. Le. Kue. Ya. Mungkin juga sekalian belajar nulis hurufnya. Pernah, Mas, tapi ya susah. Ya, oke, itu saya berikan 50 saja. Karena sebenarnya lebih dari itu, marga lebih dari 100 saya kira ya. Tapi yang umum-umum saja itu ada 150. Ada C, ada P. Lalu saya tulis yang non Mandarin di tengah. Kenapa yang sering
Karena yang sering dijumpai ya yang non Mandarin kalau kita ke kuburan. Karena Nyo, yang itu bisa nyo, inyo, yang, nyo, nyo-nya 2, o-nya 2, nyo, yo, yo, dan sebagainya. menggunakan non Mandarin. Nah, ya itu yang paling bikin pusing saya kalau nulis nama marga atau nama diri. Oke. Ya, amannya ya tulis pakai Mandarin saja ya, karena cuma satu huruf, satu bunyi. Ya, untuk marga tidak ada pertanyaan. Ya. Tinggal dihafalkan. Ya, tinggal dihafalkan. Ya. Nah, itu yang ini cara pengucapannya saja. Ya, tidak penting sih kayak karena kan kita tidak ngomong ya, hanya membaca. Tapi kalau pengen membaca ya seperti itu caranya. Mandarin tapi ya. Kalau Hokkien, lalu Teochew, Kanton ya saya kira udah beda lagi. Ya, itu hanya cara baca, cara pengucapan. Oke. Ini yang sekarang Nah, ini gelar atau titel tadi biasa ditulis di tengah, di atas nama, di bawah keterangan bahwa ini ya laki-laki atau perempuan tadi ya, di antara nomor 2 dan nomor 5 tadi. Nah, ini adalah yang pertama ini gelar letnan. Ya, Luitinlan, letnan. Nah, kalau dia seorang letnan nanti ada tulis seperti itu, lalu namanya di bawahnya tanda itu. Kemudian bawah sendiri, bawah nama ada marganya. Lalu kapiten. Ya, yang ini kapiten. Bawahnya letnan. ini Kotak yang kedua. Mas, ini kalau letnan nih semuanya ini artinya letnan atau ini Iya, itu dibaca Louis Tinlan. rutin? Atas itu Louis, yang tengah Tin, yang paling bawah Lan. Louis Tinlan. Letnannya di mana? Yaitu dari bunyi Louis Tinlan, Oh, itu letnan. Louis Tinlan, yaitu karena dia mengalih bahasakan dari bahasa Belanda ke apa namanya, bahasa Hokkien sebenarnya. Louis Tinlan. Orang Hokkien susah bilang Louis Tenan. Ya, jadi Louis Tinlan. Jadi habis ini baru namanya gitu. Iya, namanya. Lalu ini Capitan, ya, Capitan, Kapiten, Cia yang atas, P yang tengah, Tan yang bawah, Capitan. Nah, jadi kapitan. Kalau ini sih artinya kalau sendiri-sendiri memang artinya beda, tapi dibaca serangkai. Ya, jadi huruf Mandarin, huruf apa Hanse itu bisa punya arti sendiri-sendiri kalau diterjemahkan. Tapi kalau serangkai ya seperti itu. Capitan nggak ada artinya sih kalau dalam bahasa Mandarin juga nggak ada capitan, tapi apa namanya, mewakili bunyi kapitan saja. Mewakili bunyi kapitan. Lalu yang paling bawah adalah mayor. Ya. Mayor. Nah itu bacanya mayau. Ya, mayau. Ma yang di atas, yao yang di bawah. Kotak yang ketiga itu mayor. Nah, mayau. Ma itu ma kuda. Di sebelahnya ada kuda, gambar kuda itu ya. Lalu sebelahnya lagi ada gambar raja. Ya. Jadi raja dan kuda jadi satu. Kudanya sebelah mana ini? Kudanya yang ada coreknya 4 kaki itu. Nah, itu saya harus membayangkan, mengimajinasi gambar kuda. Itu ada apa namanya, rambut belakang kuda, lalu kakinya 4. Nah, lalu yang depannya itu raja, garis apa atas, tengah, bawah dihubungkan. Nah, itu uang. Jadi raja itu menghubungkan dunia atas, dunia tengah, dunia bawah. Sebelahnya itu kuda, raja kuda. Ya, tapi dibacanya yao, yao yang bawah ya, yao. Yao. Jadi mayor. Kalau suatu saat nanti ke kuburannya siapa, Baby Ocoan atau siapa yang mayor Semarang atau mungkin mayor Surabaya, ya Han atau siapa, pasti tulisannya ada seperti itu, Mayau. Kalau di Jogja Merisu itu kapitan, Mas. Nah, kapitan berarti yang tengah ya. Besok kita lihat
Silakan dicocokkan apakah ada tulisan capitan itu. S ya guys. Waktu kemerisi hari Sabtu ya. Iya. Apakah ada huruf itu? 3 huruf itu ya. Ja, lalu ti, lalu tan. Capitan. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Udah cukup. Cukup. Nah, Langsung sekarang aja. kita lihat contoh. Nah, kita bagian 6, keturunan mendiang itu ya berisi anak-anak cucu. Biasanya anak laki-laki dulu ditulis di atas, lalu anak perempuan. Kemudian cucu laki-laki, cucu perempuan di bawahnya lagi. Terus paling bawah sendiri adalah pendirinya atau pembuat bongpainya itu. Kita lihat di situ contoh. Ini ada tulisan capitan. Bisa melihat di mana tulisan capitan atau kapitan? Gambar bongpai ini. Gambar. Oh, kotak. Nah, cocokkan. Kotak gini. Ada kotak mana capitan? Kita lihat yang tengah. Ini ya? Iya, tengah. Huruf ketiga dari atas itu ja. Ketiga dari atas itu ja, lalu pi, lalu tan. Oh ini, oke. Nah, capitan. Kapitan. Nah, sekarang masa Kaisar Qianlong. Ya, Qianlong. Kaisarnya mana? Coba tunjukin. Guys, help dong. Garapan Mbak. Garapan. Ya, kita lihat yang sebelah dekat tongkat itu, tongkat ukur ya. Dekat tongkat ukur itu. Ini ya? Iya, Qianlong. Betul. Lalu tahun kelinci. Tanah, ya. Sudah ada contohnya. Tinggal nyocokkan kelinci tanah, huruf yang seperti itu yang mana. Belum apa Belum hafal ya. di kotaknya itu loh, harus scroll depan. Betul, iya, enggak apa-apa. Nanti yang pengen bisa minta PDF-nya ke Mbak Ruby ya. Ya. Lalu nama marga. Sorry Mas, mungkin mengulang saya Mas. Saya tadi tak sambil kerja. Itu penulisan tahun itu berarti urut ya? Urut ya. Tahun di Tulisnya sini tahun dulu, lalu bulan, hari. Itu pasti tahun, di situ ya? Bulan. Iya. Tahun, bulan, hari. Terus tadi yang nama itu berarti yang tengah ya? Tengah ya. Itu contohnya kebetulan marga lin atau lin. Lin itu seperti pohon bersebelahan, 2 pohon jejer-jejer kayak pohon cemara itu. Marga lin. Ya, di tengah itu ketemu tulisannya yang kayak pohon jejer-jejer. Ini di Banten lama. Iya, Banten. Marga lin, marganya di tengah, huruf yang ke berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 dari atas. 9 dari atas. Ya, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Nah, itu lin. Ya. Lalu namanya Rongcai. Nah, di atasnya lin. Rongcai. Ya. Oh, ini tadi kapitan. Ya. Kapitan yang dari ketiga. Pangkatnya dulu ya berarti ya? Ya, betul. Kapitan, capitan, lalu itu di bawah kapitan itu ada huruf tengah ya. Nah, itu artinya yang mulia. Yang ini? Iya, itu yang mulia. Atau yang terhormat. Ya, gitu. Jadi, setelah yang terhormat baru namanya, marganya di bawah. Oh, jadi ini namanya di bawah sendiri. Marganya di bawah. Nah, itu marga lin, lalu namanya di atasnya 2 huruf. 1, 2, nah itu. Iya. Rongcai. Kalau bawahnya lin, di bawah lin itu ada kong. Huruf kong itu artinya sebutan atau disebut. Lalu paling bawah sendiri, itu kong, betul itu kong atau disebut. Lalu paling bawah sendiri adalah bong, makam. Nah, kita bandingkan dengan huruf bong nanti ya, apakah sama seperti itu. Lalu nanti untuk yang hari Sabtu mau ke Merisik, kita lihat apakah ada capitan di tengah itu.
ada. Masih harus nyari yang mana hurufnya. Iya. Iya. Oh iya. Daerah asalnya di atas ya, Gong yang di ini ya. atas. Kelihatan ya. Iya. Di atas itu daerah asalnya Tongyi. Ya, Tong itu hurufnya seperti itu. Lalu Yi bacanya dari atas ke bawah, atas ke bawah. Tongyi. Sisi di dekat penggaris apa meternya itu Tong, Oh, lalu yang ke bawah kanan, Yi. kanan. Ya, Tongyi. Ya, sekarang namanya Tong'an. Iya, Pak. Lalu itu sebelahnya Longyi. Ya, desanya, ya, desa. Semuanya di Fujian atau Hokkien. Lalu yang anak cucunya itu di sebelah kiri bawah itu anak cucu. Nah, itu latihan yang pertama. Lalu yang kedua, kita kedua sekarang. Nah, ini nggak ada nama gelarnya. Masih masa Qianlong juga. Mungkin kurang jelas ya gambarnya ya. Atau cukup jelas. Tahunnya naga kayu. Kita lihat masa kaisarnya di sebelah dekat penggaris itu ya. Dekat penggaris. Nah, itu ada Qianlong. Ya, Qianlong atau Qianlong. Lalu bawahnya adalah kayu, huruf kayu, lalu huruf naga. Nah, itu kayu. Lalu naga. Naga kayu. Bacanya dari bawah ke atas. Naga kayu. Sopo iki sesuk sing mlayu mu. Nah, lalu marganya apa? Huang. Wi. Mana Huang? Ketemu hurufnya di tengah? Ini. Bukan. Ini saya bilang tadi belum tentu marga di bawah ya. Dulu waktu di awal tadi kan sudah saya bilang belum tentu marga di awal. Di bawah. Huangnya di situ ditulis di huruf ketiga dari atas. Oh, karena nggak ada. Nah, itu Huang. Nggak ada gelarnya ya, Mas. Ya, ini gelar. Ya. Berarti dia ditulis tanpa nama pribadi. Ya. Tapi dia sebuah jabatan. Zhengguan itu jabatan resmi, biasanya ofisial militer. Zhengguan. Ya, jadi dia hanya nulis marga saja. Mas, itu berarti untuk urutannya itu memang kayak apa bebas ya? Maksudnya tergantung yang buat atau berarti kan nggak ada ini ya, nggak ada nama marga harus di atas, namanya harus di bawah gitu atau gimana? Atau Ya, itu saya kira tergantung dari provinsinya, Mas Surya ya. Kalau orang Hokkien, terutama dia marga di bawah orang Hokkien. Ini orang Kanton ini ya. Oh, Ini orang Kanton. atau berarti Orang karena dia di atas gitu. Ya. Tapi kalau yang sudah lama di Jawa atau di Indonesia, orang Kanton pun juga nulis marganya di bawah juga. Dia sesuaikan. Di Indonesia marganya di bawah, Mas. Kenapa? Di Indonesia. Iya, kebanyakan di bawah. Karena mayoritas kan kebanyakan orang Hokkien. Orang Kanton juga ada, orang Kek atau HK ada, tapi jumlahnya masih kalah banyak dengan orang Hokkien. Ya, jadi itu Zhengguan, itu jabatan. Kemudian daerah asalnya Haifeng. Di atas itu Hai, pojok kanan atas itu Hai, artinya laut ya. Lalu Feng. Itu Hai, betul. Itu Hai, lalu sebelah kiri atas itu Feng. Ya, Haifeng. Provinsinya Guangdong. Berarti kita harus tahu ini di sini ditulis Guangdongnya. Ya, itu Guangdong itu cara tulis dengan Mandarin ya. Kalau pengucapannya ya Guangdong. Ini Guangdong. yang ini. Bukan, di situ nggak. Untuk mengetahui dia provinsi mana, ya kita tinggal masukkan huruf Haifeng, ya nanti ke mesin pencari. Ya, Haifeng nanti ditunjukkan, oh apakah di Fujian, apakah di Guangdong, apa di Hainan. Karena kebanyakan migran Tiongkok yang ke Indonesia itu dari Fujian terutama, lalu dari Guangdong, dan yang ketiga dari Hainan. Haifeng ini. Haifeng, yaitu Haifeng.
Kenapa itu. bacanya kanan ke kiri, nggak kiri ke kanan? Apa Tidak, nulisnya memang dari kanan ke kiri. Oh, Mandarin juga nulisnya kanan ke kiri tuh. Kalau Mandarin sekarang ya dari kiri ke kanan. Oh. Ya, yang zaman dulu dari atas ke bawah, lalu dari kanan ke kiri. Kalau yang Bong sekarang ini di bawah tahun 50-an gitu masih nulisin Ya masih seperti itu, masih konsep yang lama. Oh. Meskipun hurufnya sudah sederhana ya, banyak yang dikurangi goresannya. Seperti marga kue itu atau itu goresannya sudah berkurang, marga tan sudah berkurang. Asal provinsinya juga ditulis Mas, asal daerahnya. Ini tidak ditulis dalam Bongpai ini, dalam gambar foto itu tidak ditulis provinsinya. Enggak, Jadi untuk mencari provinsi kita harus masukkan huruf hypheng itu, ya, hypheng di mesin pencari, nanti akan ditunjukkan. Atau langsung ke Google Map atau Google Earth ya, masukkan nanti akan dicarikan lokasinya. Kalau yang 50 ke bawah gini masih mencantumkan nama provinsi nggak Mas? Tidak juga, ya, tetap hanya desanya. Biasanya desanya dari desa mana. Ya. Jadi daerah asal itu menunjukkan desa leluhur. Oke, yang ketiga. Nah, ini sudah tugel patah ya. Sudah patah bagian bawah. Ini marga kue. Ya, marga kue atau di situ kuo ya, kuo. Yang Marganya bawah yang itu mana? ya, yang bawah. Yang bawah Betul, sendiri. bawah sendiri itu kue. Bener toh, Mbak? Ya. Ya, mentang-mentang marganya cepet. Ya, marga kue. Lalu ini masa Kaisar Jiajing. Ya, Kaisar Jiajing. Jia di kanan kiri sebelah. Nah, itu Jia, lalu Jing bawahnya. Tahun kedua, nah duanya pakai angka biasa. Ini ya. Ya, betul, dua. Lalu bawahnya itu Nien, tahun ya. Nien. Nien ya. Jiajing, Nien. Jiajing tahun kedua. Nah, gitu ya Mas ya. Iya, Jiajing. Dua. Nien. Ya, itu dua. Nien, tahun. Tahun kedua masa Jiajing. Ya, atau 1796. Di bawah ya Mas, bukan di atas ini ya? Apanya? Tahun. Nien. Tahun. Niennya di bawah ya. Nien. Nien. Ya, memang susunan gramatikal mereka seperti itu ya. Mas tanya Mas. Ya. Itu kan Wosilan. Mm-hmm. Berarti itu bacanya kue dulu di bawah. Ya. Atasnya baru Kue lannya atau di bawah kuo, ya. lalu si, ya, lalu lan. Ya itu si, lalu bawah tengahnya di atas kuo itu lan. Kuo. Iya Mas. Sudah mulai medang. Ya, gimana? Apa Mas? Oh, pamit. Oh gitu, ya ya. Ya, jadi dari bawah kuo atau kue Gitu ya. si lan. Daerah asalnya yaitu di atas pojok-pojok ya, daerah asal Liuyang. Nah, Liuyang di mana nanti ya kita cari apakah di Fujian atau di Guangdong. Kita tidak usah nyari provinsi lain ya. Karena apa? Karena ya tadi saya bilang mayoritas yang migrasi itu orang-orang Fujian, orang Guangdong, dan orang Hainan. 3 provinsi itu. Ya, jadi provinsi Shantung dan sebagainya itu jarang-jarang sekali di Indonesia. Sama apa Mas? Guangdong. Apa? Yang paling sering, paling banyak ya, Fujian atau Hokkien, lalu Guangdong, dan Hainan. Guangdong atau Guangdong, tulisnya Guangdong. Guangdong. Lalu Hainan. Hainan pun juga jarang-jarang ya. Kebanyakan ya itu Fujian sama Guangdong. Selatan ya Mas ya, selatan. Ya. Kalau provinsi lain seperti Sichuan, provinsi Shanxi itu sudah nggak mungkin ketemu di Indonesia. Katuan. Ya, karena mereka bukan Katuan juga. Mereka orang daratan tengah. Orang daratan tengah itu jarang-jarang pelesiran. Kalau yang Fujian, Guangdong kan daerah pesisir ya. Mereka para
para pedagang, para pelaut ya, yang sering berlayar ya. Kalau yang daratan tengah itu ya kebanyakan penggembala, ya, orang penggembala, mereka ternak, nah, kayak gitu. Kalau diajak ke laut mungkin mabuk. Kayak orang Mongol ya, orang Mongol naik kapal menyerang Jepang itu kan mabuk semua. Ya. Oke, lanjut yang ketiga. Ini juga sudah patah. Ya, kaisar hanya tertulis nama kaisarnya ya, Jiajing. Ya, tahunnya bisa tahun tikus kayu, ya, bisa tahun tikus kayu, karena hanya ditulis kayu saja ya. Itu kan kotak, ya, itu Jia, Jing, bawah Jing itu ada kayu, huruf kayu. Nah, masa Kaisar Jiajing itu kayunya ada kayu untuk tikus dan kayu untuk anjing. Karena angkanya tidak kelihatan, ya hanya kayu saja, ya, dugaannya itu bisa 1804, bisa 1814 Masehi. Ya. Karena nama hewan sionya udah kepotong ya, udah kepotong di situ. Hanya kayu saja. Lalu kalau kita lihat masa pemerintahan Kaisar tadi, Jiajing ya, yang kayu itu ada anjing sama ada tikus. Jadi Bongpai itu bisa tikus kayu, bisa anjing kayu. Nggak bisa dipastikan yang mana karena kepotong. Marganya marga T kalau nggak salah. Tapi kepotong juga. Oh, ini ya Mas ya? Iya, marga T atau T, T ya. Dari Nan'an. Ya, asalnya dari Nan'an. Ya. Ya. Ada pertanyaan untuk yang Bongpai ini? Nanti harus belajar sendiri sih Mas. Ya, pelan-pelan bisa pasti, pelan-pelan bisa. Saya aja ya, saya mulai dari nol juga tahun 2000 berapa? 2021 itu masih nol, ya. Lalu pelan-pelan bisa. Tapi kalau ngomong Mas Pipo belum terlalu lancar ya? Ngomong Mandarin saya tidak terlalu lancar ya, tapi kalau baca huruf ya. Ngomong karena Mandarin agak susah bagi saya, nadanya beda nada dan beda arti. Nah, yang itu udah beda arti. 4 nada betul. Yang Mandarin. Hokkien lebih susah karena ada 8 nada. Kanton juga 8 nada. Nada aja katanya kalau nyebut mama, ma itu kan ibu, terus ada nada keberapa tuh artinya kuda. Jadi kalau kita salah nyebut nada, bisa Ya. itu pakai kuda loh. Iya, betul. Mama kuda. Jaga semut ya. Iya. Ya, sekarang bongko yang terakhir. Nah, ini menarik bagi saya karena itu bukan suami istri, tetapi ibu dan anak. Ibu dan anak. Jadi ini agak unik. Di situ di tengah, ya huruf kedua, tengah huruf kedua dari atas itu lambang perempuan ya. Xian B. Ya, Xian B. Xian di atas, B yang bawah. Nah, lalu itu 2 orang perempuan, ibu dan anak. Dari mana taunya ibu dan anak? Nah, si ibu itu marganya Yang, tapi suaminya marga Si. Si-nya itu, jadi dia nyonya Si, tapi berasal dari keluarga Yang. Nah, maka anaknya perempuan ikut marga ayahnya, ya Si. Ya. Si-nya yang mana? Si-nya yang mana? Ya, coba sort yang garis setelah CNP, sebelah kanan, tengah kanan, Mbak, tengah kiri, ya. 1, 2, 3, 4. Nah, keempat itu adalah si. Iya, Cie, ya, Cie. Cie. Nah, itu Yang, itu marga kelahiran ibunya, keluarga ibunya. Jadi ibunya itu dari marga Yang, menikah dengan marga Xie. Xie-nya
Bentar, Mas. Yang kanan Ini ibunya, ini anaknya. bukan, bukan itu anaknya yang sebelah kiri. Oh, ini anaknya, ini ibunya. Ya, Oh. bentar. Ya, jadi anaknya sebelah. Kalau dari arah kita lihat, anaknya sebelah kiri, ibunya sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan itu suaminya, marga suaminya ditulis ketiga dari atas ya, Xie-nya. Oh, Nah, itu ya, itu Xie. Xie Man Niang. Xie bentar. Man Niang. Kalau ini kan ini ibunya kan mania. Man Yang Niang, ya namanya Man Niang. yangnya berarti yang Man-nya yang di atas. Nah, Niangnya bawahnya. mania. Ya, Niang. Nanti Iya, kalau jadi Hokkien ya Niang jadi Nio. ya, ini maniang, terus ini Xie, ya. marga suaminya. Oh, terus ini Itu Men, artinya nama keluarga. Nama keluarga si ibu. yangnya yang mana, Mas? Yangnya ya bawahnya itu, bawahnya Men. Ketemu? Ini ya, Mas. Iya, itu ya. Oh, jadi penulisannya kalau sudah menikah, Sudah menikah, marga suami dulu. nama dia, marga suami, terus Lalu nama marga dia sendiri. ini apa tadi, Mas? Men artinya apa? Artinya Men itu dari keluarga, Oh, dari keluarga. Itu sebenarnya Men kan gerbang ya, gerbang maksudnya. Itu kalau artinya sendiri gerbang. Dua itu kan kalau dilihat itu gambar gerbang. Ya. aku nulis. Ya, itu. Man yang atau kalau nanti di kuburan orang yang kita temui ya sudah jadi Nio, Nio. Nah, artinya apa? Artinya kalau niang-niang itu yang laki-laki itu orang Tiongkok, lalu istrinya orang Jawa atau orang dari Indonesia ya atau entah dari suku mana. Jadi dia sudah peranaan. Gitu ya, Mas ya. Nah, Yang ini ya. ya itu dari keluarga, dari keluarga. Hmm. Jadi nanti kalau ketemu mungkin ada huruf latennya, siapa Nio, siapa Nio. Nah, itu berarti dia peranaan, bukan murni dari Anaknya yang mana, Mas? Dari keluarganya. anaknya itu yaitu Xie ya. Nah, itu marga Xie dulu, Xie. Ketemu marga Xie. Bentar. Nah, itu ya, ya itu marga Xie. Lalu namanya di bawahnya. Oh, ini. Iya, itu niangnya di bawah. Oh, Nah, itu niang. sama kayak ini ya. Iya, tuh. Oke. Ya, jadi ibunya Man Niang, lalu anaknya ikut marga ayah. Ya, Xie. Nah, ini saya beri contoh ini karena memang itu saya anggap menarik ya. Karena biasanya kan suami istri ya. Iya. Jadi ya Xie-nya Xie apa jangnya. Nio betul, Nio untuk perempuan. Untuk perempuan, Nio. Tapi kalau Nio marga adalah sendiri, hurufnya beda. Ya, nanti bisa dilihat di tabel marga tadi ya, marga yang 50 tadi. Cara pengucapan Nio, hurufnya beda dengan Nio yang untuk perempuan ini. Ya. Oke, jadi dia Xie Changnya. Nah, yang ini latih sendiri ya. Itu Ayo, ada kapitennya ya. Ada kapiten. Ya, ayo kapitannya kelihatan sekali. jawab. Tengah itu ya Jia. Ya. Nah, tahunnya itu masih campur antara angka biasa dan sio. Ya. Nah, kalau ingin sebentar ya, kalau ingin berlatih menggunakan atau menulis huruf, misalkan nanti di lapangan ya ketemu, oh ini huruf apa sih gitu ya, bisa pakai aplikasi kalau mau ya. Di Google itu ada Playco, biasanya saya pakai Playco.
PLAY PLECO ya. Kayak gitu. LECO. Ya, biasanya pakai itu saya. Nah, goresannya gimana? Ya nanti tinggal Anda gores sesuai bentuk yang terlihat. Nanti akan keluar macam-macam bunyinya. Ada variasinya. Jadi bisa. Saya itu cukup membantu ya. Playgo itu membantu saya banyak. Karena ada Mandarinnya, lalu ada kantonnya, huruf apa? Ejaan kantonnya. Yang kanton itu mirip-mirip Hokkien sedikit ya. Mas Pipo belajar sendiri. Iya, sendiri. Iya. Tapi memang kalau huruf kanjinya dasarnya dulu karena belajar bahasa Jepang ya. Bahasa Jepang. Jadi waktu kuliah ya akhirnya ya karena mirip kanji Jepang dengan kanji ini kan kanjinya model lama-lama ya. Hanse model lama. Kalau yang model baru sudah banyak dikurangi tulis. Jadi banyak membantu itu. Leko aja pakai Leko. Nah itu jadi Xian Kao ya dari atas ya tengah. Xian atas sendiri tengah. Xian Kao Japitan. Dari atas Xian lalu ke Kiao Jia Bi Tan lalu itu yang terhormat ya marga siapa itu. Kapitan siapa nanti bisa dicari marganya di tabel marga. Nanti yang menginginkan PDF-nya silahkan menghubungi Mbak Arfi. Saya bagi ya Mas kemarin. Ya silahkan. Misalkan nanti ada saya revisi ya saya kirimi yang ada revisi. Mas mau nanya satu. Ya. Aku di ini Melati. Di Melati? Masih ada waktu tuh Mas? Masih ada 10 Masih, menit. masih. Saya terakhir nih, saya lupa ini. Biar saya kirim ke, saya sharing aja biar lihat semua. Sebentar Mas, masih loading. Share. Tadi yang tanya. Ya Mas, Iya, berapa? kelihatan nggak Mas? Ya, kelihatan. Ini satu tempat sama yang videonya tak kirim kemarin Mas. Oh ya, ya. Tapi di HP saya kurang jelas. Ya. Dari Long Chuan itu ya. Bukan ya. Oh, ini perempuan ini ya. Ini perempuan. Agak aus ya Mas, emang sebelah sini. Iya. Tapi marga apa? Coba ke bawah sedikit. Mateng ragu. Saya coba disorot agak ke bawah. Tan, oh marga Tan ya. Oh, ya. Marga Tan. Tan Mei Neo, ya, Tan itu ada Neo-nya. Tan Mei Neo. Ya. Cuma tahunnya saya di HP kurang begitu jelas ya. Ya. Apa Mas Pipo saya kirimin aja? Ya boleh di WA. Ini belum saya terjemahkan kemarin ya. Kemarin lupa satu itu. Oh iya. Ada 6. Tapi yang 2 itu udah hitam banget, nggak bisa di ini. Ini ornamennya bagus. Ini ada burung phoenix ya, ada burung phoenix. Lalu di tengah ada bunga peony. Saya kirim Mas. Udah ya. Oke. Oh ini Guangzhou tahun ke-12, bulan ke-2, hari ke-19. Jadi
Ya, ini yang laki-laki ya, apa? Ya, jadi masa Guangzhou tahun ke 12 berarti 1875 tambah 11 18 berapa? 6. 886 ya. Bulannya bulan kedua Imlek tapi ya bukan bulan Masehi ya, bulan Imlek. Tanggalnya tanggal 19. Nah, 18. sebelahnya itu adalah tahun pakai sio, pakai sio. Tapi sama musimnya musim pertengahan musim semi, berarti bulan bulan kedua musim semi. Cepet ya Mas Piko ya. Aku Ya. masih harus belajar sendiri. Ya, ketemu di lapangan nanti. Ya, ya. Besok pokoknya hari itu tahun Oh, 1886 berarti tadi namanya siapa Mas? yang mana? Yang ini? Namanya Tan Menio. Tan Menio tahun 1886 ya Mas. Ya, 1875 ditambah 12 kurangi 1, berarti 75 tambah 11 ya. 86 betul ya. 886. Terus dari Daerah asalnya itu apa? Ada Jiang-Jiang itu ya. Sebentar. Yang satunya coba tadi di WA tadi juga. apa nanti kalian tolong di WA aja ya Mas. Oh iya iya. Ya. Kayaknya Suco ini kayaknya. Oh. Coba nanti WA aja. Iya. Ada lagi? Ada lagi teman-teman di chat udah ya. Ya jadi untuk pembacaan memang mau tidak mau kita harus Ngapalin. membaca tabel-tabel tadi. Kalau untuk marga sih apa aja yang paling sering muncul ya lim, tan, kue itu aja. Kalau yang ada yang lain mungkin ya tinggal nyocokkan bentuknya di tabel. Oh, oke. Ada lagi yang mau Tapi ya ada pertanyaan lagi Mbak? pas ini jam Jam setengah 5.